Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman. Kemudian nikmat sehat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kemudian khusus di bulan Ramadan ini nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yakni kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sampai menjadi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadhana. Dan alhamdulillah doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Ramadan pada tahun ini. Ini jangan sampai menjadi sesuatu nikmat yang kita sia-siakan. Mari kita berusaha, bersemangat untuk senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga, baik dengan fisik kita atau harta kita, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita, yakni tentang cabang-cabang keimanan. Kita sudah masuk pada cabang keimanan ke-35. Masya Allah, sudah banyak kita pelajari, banyak kita dapatkan hikmah tentang masalah keimanan, di mana pada kesempatan ini tidak terasa di bulan Ramadan ini kita sudah masuk ke cabang iman yang ke-35, yakni tentang amanah dan kewajiban untuk menjaga amanah tersebut, kemudian menyampaikan kepada yang berhak. Jadi terkait dengan amanah yang kita terima itu ada dua, yakni kewajiban kita untuk menjaganya supaya amanah tersebut tetap terjaga. Kemudian yang kedua, menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah juga menegaskan, falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan dia hendaknya bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam cabang keimanan yang ke-35 ini Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya ketika kita menerima amanah, kewajiban kita menjaganya sampai amanah tersebut kita sampaikan kepada yang berhak. Nanti di akhir-akhir Ramadan panitia zakat itu menerima amanah, diamanahkan baik itu zakat mal, zakat fitrah,
maka itu dijaga, jangan sampai terkurangi takarannya, terkurangi nominal uangnya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak, kepada si fulan, kepada si fulanah. Maka itu sudah menjadi kewajiban bagi para amil atau panitia zakat. Ataupun secara individu, kalaupun kita tidak menjadi panitia, misalnya ada seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, maka jaga titipan itu, kemudian disampaikan kepada yang dituju dari orang yang menitipkan kita. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang Allah pilih menerima amanah yang luar biasa. Amanahnya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk membawa seluruh manusia ini kembali ke surga. Dan itu tidak mudah. Rasulullah dalam menerima amanah tersebut sampai Rasulullah taruhannya adalah nyawa. Rasulullah siap untuk didolimi oleh sesama manusia, bahkan oleh saudara-saudaranya, karena menjaga amanah Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada seluruh manusia, mendakwahkan Islam. Kemudian ada yang ikut, ada yang menolak, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah tidak menerima hisab dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sudah menyampaikan amanah tersebut. Hal ini juga akan berlaku kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita menunaikan amanah, ketika kita menjaga amanah tersebut, kemudian menunaikannya, maka kelak di akhirat itu akan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan, baik takmir masjid ataupun ormas-ormas kemasyarakatan itu banyak menerima amanah. Satu contoh misalnya ada kegiatan takjil, ada kegiatan berbuka puasa bersama, ada kegiatan perawatan masjid ataupun yang lainnya, ada sedekah, infak untuk anak yatim, untuk fakir miskin, semuanya itu adalah amanah. Tergantung apakah kita mampu untuk menjaganya ataukah kita malah mengkhianatinya. Tergantung apakah kita mampu untuk menyampaikannya, apakah kita mengkhianatinya. Maka di sini dalam surat Al-Iman di cabang ke-35 ini dibahas atau dimasukkanlah tentang amanah. Kemudian satu hadis dalam As-Sahihain dari Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, salasatun man kunna fihi fahuwa munafikun. Ada 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seseorang, maka dia adalah orang munafik. Wa in shama, walaupun dia berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa sunnah hari Senin Kamis, kemudian di pertengahan bulan ataupun puasa-puasa yang lain. Wa shalla, walaupun dia juga sholat. Kemudian wa za'ama, serta mengaku muslim, wa za'ama annahu muslim, walaupun dia mengaku seorang muslim. Ada 3 ciri yang harus dihindari karena termasuk bagian dari orang munafik. Apa itu? Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila dia bicara, berdusta. Berdusta pada orang lain, berdusta pada diri sendiri. Bagaimana kita mendustai diri sendiri? Kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, mengajak orang lain baik, tetapi kita malah tidak baik. Itu adalah mendustakan diri sendiri. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Hati-hati, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Rasulullah menyatakan, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia mengaku seorang muslim, kalau ada salah satu di antaranya ini nanti, maka dia termasuk orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Kemudian yang ketiga ini yang masuk dalam pembahasan kita kali ini adalah kalau dia diberi amanah, dia mengkhianatinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari sifat orang munafik, maka salah satunya adalah tunaikan amanah yang sampai kepada kita.
jaga amanah tersebut, kemudian sampaikan kepada yang berhak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, salat kita, kita mengaku Islam dengan bersyahadat, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semuanya itu tidak bermanfaat ketika ada salah satu di antara tiga tadi. Kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dia dikasih amanah, dia khianat. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kemudahan untuk terhindar dari ketiga sifat ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar muslim dan benar-benar mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.